Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Durusulullah al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Di jilid yang pertama pada pelajaran yang ke-6 ya. Ke-6 atau masih kelima? Pertemuan 7, terakhir 5. Oh, kita masih di pelajaran yang kelima ya. Mudah wilayah. Iya, kita masih di pelajaran yang kelima. Itu masih tentang pembahasan mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu apa? Menjelaskan maksud dari mudhaf. Dan mudhaf ilaih harus apa? Harus kasrah selamanya. Dan mudhaf adalah setiap isim yang disandarkan kepada isim yang lain. Kemudian wal awwalu yajuru ala asani. Yang pertama mengkasrahkan yang kedua, yaitu mudhaf. Mudhaf itu mengkasrahkan isim setelahnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jumlah atau kalimat. Di kalimat ini ada dua jenis ya. Al-jumlatu al-jumlatu nau'an. Kalimat ini ada dua jenis. Ya, sudah kita bahas ya. Yang pertama jumlah ismiyah. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Kita akan bahas dulu tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Wahiyal jumlatu al-mabdu'atu bi ismin. Jumlah ismiyah itu adalah apa? Wahiyal jumlatul mabdu'atu bi ismin. Adalah kalimat yang diawali dengan isim. Contohnya al-baitu jamilun. Rumah itu bagus. Ini disebut jumlah ismiyah. Kenapa? Karena dia diawali dengan isim, itu al-bait. Maka ini disebutnya jumlah ismiyah. Nah, dan jumlah ismiyah itu butuh kepada dua rukun. Fahiya tahtaju ila ruknaini. Jumlah ismiyah itu butuh kepada dua rukun. Yang pertama apa? Mubtada. Yang kedua apa? Yang kedua khabar. Jumlah ismiyah itu butuh kepada dua rukun. Harus ada kedua-duanya. Yang pertama mubtada, yang kedua khabar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah apa? Adalah isim yang terletak di awal kalimat. Wa huwal ismu alladhi yaqa'u
Fi awal awal jumlah. Nah, mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Itu mubtada. Contohnya ini, al-baitu jamilun. Mana mubtadanya? Al-baitu. Kenapa? Karena al-bait ini, isim ini terletak di awal kalimat. Maka itu disebut mubtada. Paham ya? Jadi apabila isim tersebut terletak di awal kalimat, maka dia adalah mubtada. Paham? Nah, kemudian yang kedua khobar. Apa itu khobar? Ma yukmilu ma'na jumlah. Ma yukmilu makna al-jumlah. Khobar itu adalah sesuatu yang menyempurnakan makna kalimat tersebut. Ya. Contohnya sini, al-baitu jamilun. Al-baitu mubtada karena dia isim yang terletak di awal kalimat. Yang kedua, jamilun khobar karena dia adalah apa? Penyempurna makna kalimat tersebut. Kalau al-bait saja tidak sempurna, belum sempurna ini. Al-baitu, rumah itu belum sempurna, butuh kepada khobar. Butuh kepada penyempurna makna tersebut, yaitu khobar. Paham ya? Nah, jadi jamilun di sini apa? Khobar. Paham? Jadi jumlah ismi itu butuh kepada dua rukun. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar. Paham? Harus ada kedua-duanya. Tidak bisa mubtada saja, tidak bisa. Karena apa? Karena kalau mubtada saja kalimatnya belum sempurna, al-baitu. Paham ya? Nah, jadi jumlah ismiyah itu terdiri dari dua kata. Jumlah ismiyah itu terdiri dari dua kata yang menunjukkan kepada makna yang sempurna, dan ini disebutnya jumlah mufidah. Nah, ini al-baitu jamilun, ini disebutnya jumlah mufidah, artinya kalimat yang sempurna. Paham ya? Saya ulangi lagi, jumlah ismiyah itu terdiri dari dua kata, yaitu al-baitu jamilun, dua kata ya, yang menunjukkan kepada makna yang sempurna, dan ini disebutnya jumlah mufidah, jumlah yang sempurna. Paham ya? Jadi kalau al-baitu saja ini belum sempurna kalimatnya, ya, butuh kepada khobar. Paham ya? Ingat di sini al-baitu jamilun, dibacanya mubtada itu dibaca dhammah, dan khobar itu dibacanya apa? Dhammah juga. Lihat di sini, kata yang pertama ma'rifah, ada alif lam, tidak boleh tanwin. Yang kedua nakirah, dibaca tanwin. Paham ya? Jadi mubtada itu harus ma'rifah. Ma'rifah itu kemasukan alif lam, dan dibacanya enggak boleh tanwin, al-baitu. Kemudian kata yang kedua apa? Keadaannya nakirah, tidak ada alif lam, maka dibaca tanwin. Paham? Jadi khobar itu harus nakirah. Paham? Enggak boleh di sini, enggak boleh kemasukan alif lam ini. Al-baitul jamilu. Ini kalimatnya belum sempurna kalau gini. Kalau misalkan di sini ditambahkan alif lam, al-baitul jamilu, ini jadi sifat. Kalau di ini ada masukan alif lam, ya. Jadi rumah yang bagus itu butuh pada khobar lagi, belum sempurna. Paham? Pahamnya kalau dimasukkan alif lam di sini? Al-baitu jamilu. Butuh lagi pada khobarnya, yang menyempurnakan makna kalimat tersebut. Ya. Kalau dimasukkan alif lam, ini bukan khobar jadinya, sifat untuk al-bait. Maka dibacanya apa? Khobar itu harus nakirah.
nakirah tidak ada alif lam. Al baitu jamilun. Kalau ini sempurna maknanya. Paham ya? Rumah itu bagus, ya. Kalau tadi apa kalau kemasukan alif lam? Al baitul jamilu, rumah yang bagus itu butuh lagi pada khabar, ya. Belum sempurna kalau itu. Kalau ini sudah sempurna. Jadi jumlah ismi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama mubtada, yang kedua khabar, yang menunjukkan kepada apa? Kepada makna yang sempurna. Ya, ini sebutnya jumlah mufidah ini sebutnya. Paham ya? Nah, ingat mubtada itu harus ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Sesuatu yang sudah ditentukan, sesuatu yang jelas. Paham ya? Mubtada itu harus ma'rifah. Ma'rifah itu sesuatu yang jelas. Di antaranya kemasukan alif lam. Al baitu, rumah itu. Gak boleh baitun jamilun, gak boleh gitu. Paham? Jadi mubtada ini harus ma'rifah. Di antaranya kemasukan alif lam. Kemudian di antara ma'rifah mudhof ilaih yang kemarin kita sudah pelajari. Kalau mudhof ilaih ini di awal kalimat maka dia mubtada. Contohnya di sini. Di sini aja. Baitu Muhammadin. Ini kalimatnya sudah sempurna atau belum? Belum. Paham? Baitu Muhammadin, rumah Muhammad butuh kepada khabar. Paham? Ini mubtadanya dan dia sebagai mudhof, Muhammadin mudhof ilaih, kemudian butuh khabar yang menyempurnakan kalimat ini. Baitu Muhammadin, rumah Muhammad apa? Indah misalkan, jamilun. Nah, ini sebutnya khabar. Paham ya? Paham? Maka ini dibacanya jamilun. Dhamma. Kenapa di sini Muhammadin kasroh? Karena dia sebagai mudhof ilaih dan mudhof ilaih harus kasroh. Ini kenapa dhamma? Karena mubtada itu harus dhamma. Tadi. Paham ya? Kalau kalimatnya Baitul Muhammadin saja ini belum sempurna. Baitul Muhammadin, rumah Muhammad itu apa? Butuh pada khabar jamilun. Paham ini? Paham ya? Jadi jumlah ismi itu jumlah yang terdiri dari dua kata yang menunjukkan kepada makna yang sempurna, dan ini disebutnya jumlah mufidah. Jumlah yang sempurna. Paham? Baitu Muhammadin jamilun. Rumah Muhammad itulah bagus. Dan mubtada harus dhammah. Paham? Kemudian khabar juga harus dhammah. Paham? Dan khabar harus nakirah dibacanya jamilun tanwin. Ya, kalau mubtada tidak boleh tanwin. Baitu kenapa? Karena mudhof itu tidak boleh tanwin dan kemasukan alif lam. Baitu Muhammadin jamilun. Ya. Kemarin kan ketika latihan kok dibacanya ada yang kasroh, ada apa? Khabarnya ada yang kasroh, ada yang apa? Fathah, ya. Kita sekarang jelaskan kenapa di sini jamilun dibaca dhamma karena ada sebagai khabar. Khabar dan khabar harus dhammah dibacanya. Ya, itu penyempurna makna kalimat ini. Baitu Muhammadin, rumah Muhammad itu adalah bagus. Paham? Jadi Baitu Muhammad ini ma'rifah. Ya. Di antara ma'rif itu kemasukan lam, kemudian al-mudhof ila ma'rifah, mudhof ilaih, ya. Pada mudhof dan mudhof ilaih itu sebagai ma'rifah. Sesuatu yang jelas. Paham ya? Nah, akan tulis ini dia. Ya. Minal ma'arif. Termasuk ma'rifah itu yang pertama al-alam, nama orang. Ya. Nama orang kalau dia di awal kalimat maka dia sebagai mubtada. Paham ya? Contohnya nama orang Muhammadun, Fatimatu. Ini nama orang. Nama orang ini kalau dia di awal kalimat maka dia sebagai mubtada.
mubtada. Paham ya? Muhammadun, Fatimatu. Paham? Yang kedua, ini apa? Al-muhalla bil al. Dihiasi dengan alif lam, kemasukan alif lam. Al-baitu, contohnya ini. Al-kitabu, ada alif lam. Maka dia kalau di awal kalimat disebutnya mubtada. Paham? Ketika dulu. Al-mudhafu ila ma'rifah. Mudhaf ila ma'rifah ini disebutnya apa? Ma'rifah. Ma'rifah. Contohnya baitu Muhammadin. Nah, ini disebutnya ma'rifah semua. Ma'rifah. Nah, al-alam, al-muhalla bil al, kemasukan lam atau mudhaf ilaih itu termasuk ma'rifah. Apabila dia terletak di awal kalimat, maka dia disebut mubtada. Paham? Dan mubtada harus apa? Harus ma'rifah. Paham ya? Ada yang bertanya dulu? Ada yang tanyakan? Ini jumlah ismiyah. Nah, ada pertanyaan dulu? Sudah? Kita masuk latihan ya. Kita masih di latihan yang keempat ya. Di pelajaran yang kelima kita masih berada di latihan yang keempat. Kemarin kita sudah sampai di nomor yang berapa? Kelima ya. Sekarang nomor 6 ya. Nomor 6. Silakan Pak. Yang Ibnu hadza baitu. Hadza baitu Hamidin. Nah, hadza baitu Hamidin. Wa dzalika baitu Khalidin. Nah, wa dzalika baitu Khalidin. Terjemahkan. Hadza baitu Hamidin. Ini rumah Hamid. Sahih. Dan itu rumah Khalid. Ahsanta. Jadi hadza ini isim syara. Apabila dia terletak di awal kalimat, maka dia mubtada. Nah, di sini ismu syarah. Ismu syarah ini ya. Hadza ini sebagai mubtadanya. Khabarnya mana? Baitu. Paham? Paham ya? Isim syarah contohnya hadza baitu Khalidin. Lihat di sini. Hadza baitu Khalidun. Isim syarah apabila dia terletak di awal kalimat maka dia mubtada. Paham? Ini adalah baitu Khalidin. Baitu Khalidinnya apa ini? Khabar. Paham? Kalau hadza saja kan enggak sempurna, belum sempurna. Ya, hadza ini. Butuh pada khabar. Hadza baitu Khalidin. Ini adalah rumah Khalid. Paham ya? Baitu ini sebagai mudhaf, Khalidin sebagai mudhaf ilaihi. Paham ya? Nah, jadi termasuk ma'rifah itu hadza isim isyarah. Dan isim isyarah apabila dia terletak di awal kalimat maka dia apa? Mubtada. Nah, dan tentunya setelah mubtada ada khabar, harus ada dua-duanya. Paham ya? Nah, silakan Pak. Nomor 7. Ibnu Ammar. Ammar ini mudhaf ilaih. Ammarin. Nah, Ibnu Ammarin. Ini Ibnu Ammar itu ibnunya mubtada. Khabarnya mana? Talibun.
Tolibun. Nah, tolibun. Tolibun. Nah, dibacanya kan domah, Oh. kan? Tolibun. Wa ibnu Yasirin tajirun. Nah, tajirun. Tajirun sebagai apa, Pak? Sebagai apa tajirnya? Bagi Kho- itu khobar. Khobar. Penyempurna dari kalimat ibnu Yasirin. Nah, tarjim. Ibnu Yasir itu Ibnu Ammar. Ibnu itu apa ya? Ayah. Anak Anak Ammar adalah adalah seorang guru, siswa seorang siswa, Hmm. dan anak Yasir seorang pengusaha. sahih. Gitu kan? Ya. Yang pertama Ibnu Ammarin. Ibnu adalah mubtada karena dia terletak di awal kalimat untuk isim tersebut. Ya. Talibun adalah khobarnya. Ada mubtada, ada khobar. Paham ya? Dan mubtada harus dhamma, khobar juga harus dhamma. Dan khobar apa? Harus nakirah dibacanya tanwin. Talibun. Paham ya? Nah, silakan. Nomor 8. Baitul mudarrisin Mudarrisi. Nah, mudarrisi ba'idun sahih. wa baitul tajiri qaribun. Sahih. Tarjim. Rumah guru jauh dan rumah pedagang dekat. Sahih. Kan gitu kan? Sempurna kan? Kalimatnya udah sempurna, udah paham, sudah bisa dipahami. Ya. Ini disebutnya mubtada khobar. Ya. Silakan. Dek, mau coba? Silakan Pak, lanjut lagi Pak. Wah, latihannya banyak banget. Banyak ya. Ayo banyak latihan Pak, semakin bagus. Bagus. Ya. Silakan. Ada maftuhul. Miftahul. Miftahu. Ada miftahul. Asin ini samsiah atau qamariyah? Samsiah. Silakan dibaca langsung. Ada miftahus. Nah, itu. Sayaroti. Nah, sayaroti. Karena miftah ini disandarkan pada sayarah. Miftah itu sebagai mudhof, as-sayarah mudhof ilaih dan mudhof ilaih harus kasrah. Paham ya? Nah, silakan. Lanjutkan. Aina miftahul baiti. Sahih, ahsanta. Nah, terjemahkan. Apa artinya hada? Ini Adalah kunci sayarah. Sayarah apa sayarah? Ruangan. Kamar mandi. Sayarah. WC. Mobil. Mobil. Oh, mobil. Nah, sayarah mobil. Kunci mobil. Nah, ada miftahu sayarati. Ini adalah kunci Ini adalah kunci mobil. mobil. Nah, sahih. Di mana kunci rumah? Ahsanta. Itu? Kamu sini? Ya. Nah, tentang mubtada khobar, hadza ini sebagai mubtada, khobarnya miftah. Ini adalah maksudnya. Ini adalah kunci mobil. Paham? Silakan nomor 10. Man anta ya walid. Ya waladu. Ya waladu. Man anta ya waladu. Sahih. Ana ibnu Abbasun. Ibnu Abbasi. Abbasin. Abbasin. Nah, ahsanta. Ana ibnu Abbasin. Ibnu ini disandarkan kepada Abbas. Apakah Anda Man anta. Siapakah? Anta? Kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Ya walid. Ya waladu. Ya waladu. Wahai anak kecil. Oh ya walid. Siapakah kamu wahai anak kecil? Saya
anaknya Abbas. Sahih, ahsanta. Gitu? Oh. Nah, silakan Pak, lanjutkan. Wa ibnu man huwa huwa ibnu Khalidin. Sahih, ahsanta. Tarjim. Dan anak siapa dia? Sahih, ahsanta. Dia anak Khalid. Ahsanta. Barakallahu fikum. Gitu? Paham? Nah, lanjutkan Pak. Nomor 12. Nomor 12. Panjang. Ini apa? Dari mana? Aina Muhammadin. Nah, aina Aina apa itu? Mas? Masjid. Aina? Aina Masjidir. Nah, kenapa masjidi? Aina mas, doma atau fathah? Mas Doma. Nah, Masjidu. doma, silakan. Aina Masjidu. Ah, ini mudhof. Setelahnya mudhof ilaih harus kasroh. Aina Masjidu Rasulillahi Sahih, ahsanta. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ahsanta. Tarjim. Terjemahkan dulu. Di mana Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salam. Jawabannya Huwa fil Madinati. sahih. Al-Munah. Ada lanjut lagi? Bawahnya. Huwa fil Madinatil Munawwarati. Sahih. Dia ada di Madinah Al Munawwarah. Ahsan, tabarakallahu fiik. Pintu? Naam. Lanjutkan nomor 13. Bintang ini apa ya? Bin. Ingat tadi mubtada harus apa? Harus doma. Mubtada'nya kalimat awal jadi ikut. Ya. Bintu. Ah, bintu. Bintu Hamid. Hamidin, Hamidan. Hamidin. Ah, Hamidin karena dia mudhof ilaih disandarkan bintu tuh kepada Hamid. Nah, Bintu Hamidin. Hamidin Fil mudaro. Mad. Fil mad. Rob. Fil mad rosatu. Ah, ada fi. Fi madrasati. Sahih. Fil madrasati. Ini tanda tanya ya. Fil madrasati. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Sahih. Tarjim. Bintu apa ya? Anak perempuan. Anak perempuan Hamid di madrasah, ada di madrasah, Di sekolah. di sekolah, dan anak dari Muhammad ada di Universitas. universitas. Jami. Nah, bintu itu anak kecil, perempuan. Kalau ibnu anak kecil laki-laki. Nah, Jamiah itu tadi jadi mati ya? universitas. Nah, Jamiah. jamiah. Nah, silakan Pak, lanjutkan nomor 14. Ismul mudarisi Sahih, ahsanta. Ini khobarnya, khobar harus doma. Ismul mudarisu Ah, tadi betul. mudarisi Sa'idun. Ah, Saidun, nah itu khobar dan khobar harus doma. Nah, wa ismul muhandisi sahih. Khalidun. Ah, gitu ya. Betul, perfect. Ah, terjemahkan. Ismu apa ismu? Terjemahnya artinya nama. Nama guru itu siapa? Sa'id. Ah, Sa'id. Ini khobarnya kan? Kalau ismu muadar saja belum sempurna. Ya, maka butuh pada khobar. Khobarnya Sa'id. Nah, lanjutkan. Dan nama Muhandis. dan nama muhandis itu muhandis. Insinyur. Insinyur itu Insinyur Khalid. Khalid adalah Khalid. Paham ya? Nah, di sini mubtada khobar. Nah, silakan nomor 15. Amut Tolibun. Ah, ini dulu ya sama. Amut Tolibi Nah, Amut Talibi. Ghaniyun. Ah, Ghaniyunnya khobarnya.
Amu apa amu? Amu. Paman. Paman. Paman anak laki Paman siswa itu siswa itu seorang yang seorang yang kaya. kaya. Ghaniyun kaya. Nah, Abu Talibi ghaniyun. Paman siswa itu adalah orang kaya. Nah, silakan nomor 16. Biba. Ba. Babil. Nah, ba. Babil mas. Ingat tadi mubtada harus dhamma. Oh iya, Pak. Babul. Babul. Babul masjidin. Sahih. Babul masjidi. Mif. Maf. Maf. Tu. Maftuhu. Maftuhun. Maftuhun. Wababul madrasah. Madrasati. Madrasati. Muglakun. Nah. Muflahun. Silakan terjemahkan babul masjidi. Pintu masjid. Pintu masjid itu Pintu maftuhun. masjid itu maftuhun apa ya? Terbuka. Terbuka dan Terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. tertutup. Muglak tertutup. Sahih. Silakan nomor 16. Nomor 17 ya. Ya, silakan. Qalu ya. Qalu. Qalu hamidin. Sahih. Qalu hamidin. Fakirun. Fakirun. Sahih. Terjem. Qalu itu paman. Kalau amun itu paman dari saudara bapak. Kalau khalun paman dari saudara ibu. Ada perbedaan di